Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan dicintakan. Masih bersama Kondes di General Reading ya. Di kesempatan kali ini kita akan melihat ya kejelasan dan kepastian yang akan segera kamu dapati itu apa gitu ya. Oke. Tidak lupa juga Kondes menyampaikan doa ya, ikut berdoa. Semoga yang sahabat semua dimanapun berada mengalami sakit segera diberikan kesembuhan, untuk yang mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluar ya atau solusi, untuk yang menunggu jodoh pastinya segera diberikan atau dipertemukan dengan jodohnya ya. Semoga disemogakan ya. Tetap bersama Kondes di General Reading ya. Di kesempatan kali ini kejelasan dan kepastian yang akan segera kamu terima itu apa gitu. Kita akan lihat tentang apa yang akan terjadi, entah itu tentang percintaan atau tentang, yang pasti kita akan bicara tentang sebuah hubungan ya. Oke. Tetap melibatkan Tuhan dalam segala mengambil keputusan atau mengambil langkah dalam hidup. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan yang maha tahu ya, dimana Tuhan yang akan menopang kita di saat kita terpuruk atau terjatuh ya, dan akan melindungi kita di dalam segala hal. Oke. Kejelasan dan kepastian yang akan segera kamu tahu ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan motivasi, antivasi, dan pembelajaran ya. Itu tujuan Kondes bikin video ini ya. Oke. Seseorang ini akan memberikan kepastian atau kejelasan yang akan kamu ketahui dari seseorang yang kamu pertanyakan ini ya. Kita lebih condong ke bicara tentang asmara. Di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, kita akan fokus membicarakan tentang hubungan atau friendship ya, atau asmara ya, friendship, love, friendship ya. Tapi ada channel Kondes yang kedua, itu Kondes Mendes ya, asik baru. Itu di situ kita ada video yang berisi tentang karier, tentang keuangan, juga tentang zodiak ya, energi atau rising sign ya. Di situ kalian bisa melihat ya, dan subscribe jangan lupa ya. Oke. Seseorang ini akan memberitahu ya, seseorang maskulin, kita bicara tentang dia artinya di sini ya, yang akan memberitahu, seorang maskulin, seorang yang ini orang berpotensi menjadi sebuah pemimpin ya. Ini dia yang akan datang memberitahu atau memberikan kepastian yang akan segera kamu tahu, kejelasan tentang sebuah hubungan. Tentunya ini dia yang dimaksud ya, seseorang yang kamu pertanyakan tentang sebuah belenggu, bahwa dia di sini terlihatnya memang sosok seorang pemimpin ya. Di sini mungkin dia sudah menjadi seorang bapak rumah tangga atau mempunyai pasangan ya, yang mempunyai tanggung jawab. Ini ada belenggu, di mana belenggu ini kamu berdiri dengan orang yang sudah mempunyai tanggung jawab, seperti itu ya, seorang pemimpin lah, seperti itu. Kita lebih ke spesifikasikan ke detailnya ya, seorang yang memiliki tanggung jawab rumah tangga, bisa jadi ya seperti itu. Tapi di sini terlihatnya seorang bapak-bapak sih. Bukan seorang lajang gitu. Seorang single parent juga bisa di sini, single parent ya, tetapi seorang duda gitu loh. Seorang duda gitu. Ada belenggu ini yang akan dia sampaikan, bahwa untuk memberikan kepastian atau kejelasan, dia akan membicarakan tentang sebuah belenggu, di mana belenggu ini bisa berbentuk atau batasan lingkungan ya, yang berbentuk tentang perbedaan keyakinan, tentang sebuah tanggung jawab,
tentang status sosial ya, menikah atau belum kayak gitu, atau single parent, atau ini batasan lingkungan ini bisa berwujud anaknya. Kalau dia single parent ya anaknya, kalau dia lajang ya dia anak sulung atau mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Tapi yang pasti dia pemimpin gitu, yang memimpin sebuah titik-titik itu bisa kamu isi sendiri. Dan tentang status sosial mungkin karena perekonomiannya ya, batasan itu meliputin itu, atau karena waktu juga ya. Ini karena adanya belenggu, ada yang membatasi di antara hubungan kalian itu. Ya, ada batasan di dalam hubungan kalian seperti itu. Dia sendiri sebetulnya juga gelisah ya, keadaannya itu untuk menyampaikan perasaan ini bagaimana ya, karena dia juga ada sebuah energi atau sebuah energi positif untuk kamu ya, tetapi ada batasan yang membuat dia itu terkadang sulit untuk menyampaikan perasaan ini, yang timbulnya sebuah kegelisahan yang dia rasakan ya, susah tidur, ingin menyampaikan perasaan, ingin menyampaikan ini loh, kejelasan dan kepastian seperti ini, tapi belum bisa. Kenapa? Karena adanya orang sebelum kamu itu datang gitu loh, sudah datang sebelum kamu ya. Ini kamu pahami, letakkan energi kamu ya, karena adanya orang masa lalu. Ada sebagian terlihatnya di sini memang kalian berdiri dengan pasangan yang sudah mempunyai pasangan. Kalau tidak, kalian berdiri dengan single parent ya. Ini untuk segala hubungan ya. Tapi ada belenggu ya. Kenapa selama ini hubungan tuh seperti ini gitu, dan di sini nanti kamu akan melihat kejelasan dan kepastian yang akan kamu ketahui dari dia ya. Dia yang memberitahukan tentang ini, tetapi mungkin untuk secara faktanya dia belum menyampaikan karena masih membutuhkan waktu atau peluang yang tepat untuk menyampaikan perasaan atau sesuatu kejelasan ini ke kamu ya. Dia sudah yakin dalam pemikiran dia bahwa ini memang harus dia sampaikan ke kamu ya, tentang hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya kan. Dan dia tidak mempunyai rencana apapun ya, karena terbalik seperti ini ya, tidak mempunyai rencana apapun ya dalam hubungan ini. Kenapa? Mungkin karena dia seorang kepala keluarga atau seorang pemimpin, atau karena ada belenggu dan ada orang masa lalu, ada sesuatu yang bersangkutan dengan orang masa lalu ya. Tetapi dia yakin ingin menyampaikan, tapi belum ada waktu yang tepat ya, karena di sini dia belum bisa memberikan ya, dan dia butuh waktu yang tepat dan juga butuh kesiapan mental ya untuk menerima segala sesuatu nanti seandainya terjadi setelah disampaikan kejelasan dan kepastian itu pada kamu ya. Ada keinginan membuka lembaran baru, melupakan masa lalu, itu yang dia lakukan seperti itu. Ini diantaranya berita yang ingin disampaikan ke kamu ya. Jadi belum ada rencana ya di sini ya, masih dalam pemikiran aja gitu ya, masih di dalam, belum disampaikan ke kamu, tapi dia ingin menyampaikan ke kamu ya. Ini yang dia akan sampaikan tentang kejelasan dan kepastiannya, tentang sebuah harapan, tentang ingin membuka lembaran baru ya. Ini ingin melupakan masa lalu. Mungkin memang ada yang nggak bisa begitu aja melupakan masa lalu itu, tapi dia menginginkan untuk bisa melupakan masa lalu karena tidak ada rencana sebetulnya. Sebelumnya mungkin kamu nggak tahu kalau dia tidak punya rencana sama sekali tentang hubungan ini, belum ya. Tapi dia ingin sampaikan saat ini ya, tentang hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Dia ingin membuka lembaran baru. Dia berharap ya, berharap besar untuk hubungan ini ya.
ya. Walaupun hubungan ini sebatas perselingkuhan ya. Entah kamu tadi ya yang punya, tapi yang pasti ini ada salah satu yang single parent, ada salah satu yang lajang, tetapi ada salah satu yang memang sudah mempunyai pasangan. Kalau tidak mempunyai pasangan, pernah mempunyai masa lalu dan mempunyai tanggung jawab. Seperti itu. Ya, anak. Ya, seperti itu. Ini hubungan berbagi cinta. Ya, dia berkata bahwa dia punya harapan, dia punya keinginan membuka lembaran bersama kamu. Ya, walaupun ini bentuk hubungannya seperti apa, ya mungkin ada sebagian yang memang hubungan terlarang. Dan ini dia membutuhkan proses, ya proses. Awalnya memang gak ada rencana sama sekali ya, karena dia ada batasan lingkungan gitu. Ya proses dimana dia ingin melangkah ke depan. Ini ada kartu ini seseorang yang dewasa kalau menjalin hubungan ya bisa sampai ke pernikahan, karena satu sama lain saling memberi di sini ya, antara kamu dan dia. Mungkin seperti itu halnya, cuman lebih contohnya kamu nggak menyadari gitu loh ya, cuma sebatas kamu berkomitmen atau kalian berstatus pacaran, tetapi kamu menyadari bahwa dia ada batasan, tidak mungkin kan menikah gitu. Tetapi ini hubungan ini nanti bisa akan sampai ke sebuah pernikahan. Di sini ada membuka lembaran baru, dan sebagian ya ini yang memang single parent yang lajang, dia ingin melupakan masa lalu ya. Untuk yang mempunyai pasangan, dia ya ini memang hubungan terlarang, tetapi dia berharap hubungan ini bisa menjadi lembaran baru buat dia ya, walaupun harus perlu proses. Di sini juga dia memang harus mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa bersama kamu ya. Ini bisa sampai ke tujuan, yaitu sebuah pernikahan. Ada sebagian yang memang seperti kekuatannya, tetapi ini bisa diartikan juga untuk sementara ini prosesnya sebagai teman saja. Ada sebagian yang seperti itu, tapi nanti bisa sampai ke proses pernikahan seperti itu. Dan saat ini dia lagi mempersiapkan diri untuk ke arah ke depan, yaitu tentang finansial, karena untuk melakukan sesuatu hubungan memang membutuhkan finansial ya. Kalau memang orang bilang nggak membutuhkan finansial itu ngambang ya, nggak jujur gitu. Bisa les tanpa finansial bisa, tapi cuma berjalan berapa tahun setelah itu ekonomi itu apa namanya, ekonomi itu kritis ya, ekonomi itu sensitif ya. Ya memang awal-awal masih mencintai, banyak kan di sebuah rumah tangga itu gagal karena ekonomi, karena masalah ekonomi. Nah seperti itu ya, makanya dia harus mempersiapkan dulu, karena untuk menghalalkan kamu itu tidak cukup bilang aku cinta kamu ayo menikah, tapi harus mempersiapkan secara mental maupun secara materi maupun secara fisik ya. Kayak apa ya, kayak ibadah ibadah haji, ibadah umroh ya kan. Kalau dalam keadaan kamu sudah ada finansial cukup lebih, dan kamu memang masih sehat, dan kamu memang sudah punya keinginan atau mental sanggup, jalani itu. Nah seperti halnya seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Pernikahan itu tidak cuma untuk sehari dua hari, tapi untuk selanjutnya. Dan dia ingin mengatakan itu, makanya dia belum sampai disampaikan ke kamu, tapi melalui tebaran ini mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah clue ya, clue atau gambaran ke depannya tentang kejelasan dan kepastian yang akan segera kamu terima ya. Karena terkadang dia itu, ini tadi terbalik ya, dia itu terkadang itu bimbang ya, terkadang bimbang, tapi untuk saat ini akan diberikan ke kamu. Dia sudah tidak bimbang lagi, dan dia sudah yakin ingin membuka lembaran baru ya. Kapan Des menikah? Belum pasti waktunya, tetapi dia sudah punya pemikiran seperti itu ya. Di sini ingin sekali menjalin sebuah hubungan jauh ya, karena dia mencintai kamu jauh, seperti layaknya rumah tangga seperti itu ya. Kamu senang atau tidak? Sekarang aku tanya. Kalau nggak senang ya berdoa aja, mohon di cancel Tuhan gitu ya. Yang pasti kamu melibatkan Tuhan. Kalau kamu membaca seperti ini atau menonton video ini, kemudian ini adalah ranah kalian boleh selalu menambah doanya menjadi lebih yakin
Dan kamu menambah doanya dengan kata, peliharalah cintanya, peliharalah kasih sayangnya, perihalalah setianya, ya, dan cintanya, rindunya, kasih sayangnya, tanggung jawabnya hanya untukku ya Tuhan. Tambahkan itu dalam doamu. Kalau kamu ada di ranah ini dan kamu menghendaki ini menjadi sebuah kenyataan, cepat atau lambat, kalau memang dia berjodoh dengan kamu dan Tuhan mengizinkan bahwa dia berjodoh dengan kamu, insya Allah akan disembuhkan, karena di sini dia ada niat baik ya, ada niat baik. Dan terkadang memang manusia kan berencana, tapi kembali kepada Tuhan atau kepada Allah yang memberikan sebuah keputusan. Jadi kita jangan pernah lepas untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan ataupun langkah dalam hidupmu, agar semua diridhoi, diiringi, dan dilindungi serta diayomin oleh Tuhan, seperti itu ya. Paham ya? Oke. Ya, kamu harus sabar menunggu, intinya seperti itu ya. Harus menahan ya, enggak menahan, sabar menunggu sembari berdoa. Kamu pun juga harus mempersiapkan apa yang sekiranya harus kamu persiapkan ya kan, untuk seandainya nanti dia sudah menyampaikan keinginan tentang kejelasan dan kepastian dalam hubungan ini ya, setidaknya kamu juga sudah mempersiapkan diri. Kenapa sebetulnya pernikahan untuk zaman sekarang ya, di zaman now itu tidak tanggung jawab maskulin saja sih dalam rumah tangga itu. Kalau kalian pikir ya, tidak seorang feminim itu hanya berharap atau mengandalkan seorang pasangan, tetapi memang tidak ada salahnya kita membantu dan ikut terjun di dalam rumah tangga itu, tanggung jawab rumah tangga itu gitu ya, ikut membantu ya kan, biar sejahtera, harmonis dan sejahtera, akhirnya terbentuk sebuah kebahagiaan seperti itu ya. Ini yang ada selalu dalam pemikiran dia, dan nanti kamu akan mendapatkan kejelasan dan kepastian yang akan segera kamu tahu ini. Semoga ini menjadi kabar gembira buat kamu ya. Harus bersabar. Kapan itu Des? Pastinya harus sabar. Nanti dia akan komunikasi dengan kamu ya, akan mengabari kamu. Inilah sebuah keinginan dia, sebuah kejelasan dan kepastian yang ingin dia sampaikan ya. Kalau kamu kemarin mungkin berpikir nggak mungkin Des, insya Allah tetap berdoa yang terbaik ya. Kalau kamu mencintai dia ya pastinya seperti itu. Kalau tidak ya udah abaikan saja, seperti itu. Tetap berdoa yang terbaik, bermohon yang terbaik ya. Jangan pernah mempermainkan dalam hubungan. Jangan pernah mempermainkan dalam hubungan. Seperti itu. Kalau kamu udah yakin, ya jalani. Kalau tidak yakin, ragu-ragu, udah disudahin aja. Ya. Di sini terlihat ada energi Virgo, ya. Juga ada energi Cancer. Ada energi Aries, juga di sini terlihat ada energi Scorpio, juga ada energi Taurus ya, juga ada energi Capricorn, juga ada energi Taurus juga ya, ada ya, berat sekali Taurus ya. Ada energi Taurus, ada energi Cancer, juga ada energi Scorpio, ada energi Capricorn, dan juga ada energi Aries. Ada juga energi Virgo ya, ada energi Virgo seperti itu ya. Oke, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap bersyukur dalam segala keadaan ya. Jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah lupa bersyukur, karena bersyukur itu sebuah bentuk keajaiban juga kalau kamu yakin, karena dimana kita mengucapkan puji syukur kepada Allah, kepada Tuhan kita, maka semakin diperbanyak kita diberikan sesuatu dari kata bersyukur itu menjadi lebih dan lebih ya. Tentunya hal yang positif akan diberikan ya, tentang tanda syukur kamu itu menjadi sebuah kelimpahan buat kamu ya. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap ya
berdoa, bermohon, memuja atau memuji, atau memuja nama Allah, mana Tuhan gitu, agar kita selalu diberikan perlindungannya, karena hanya Allah yang menopang kita, karena hanya Allah yang melindungi kita, dan bersama Allah kita bisa seperti itu ya. Di dunia ini hanya fana ya, di dunia ini hanya fana. Jadi tidak boleh kita membanggakan apa yang ada di dunia ini, karena semua milik Sang Maha ya. Jadi kita harus tetap melibatkan ya, apapun yang kamu jalani, apapun yang kamu inginkan, apapun yang menjadi sebuah keputusan kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Sang Pemilik alam semesta, Allah atau Allah ya. Kalau ini menurut keyakinan kalian ya, karena hanya kalian yang bisa menyampaikan rasa syukur itu ya kepada Allah ya. Jangan mengeluh setiap mempunyai masalah, jangan mengeluh ya. Tetap bersyukur, karena apa? Di balik masalah atau di balik kesedihan atau apapun itu akan ada hikmah, yaitu sebuah pembelajaran di mana kamu bisa mengerti kamu harus bergerak ke depan menjadi lebih seperti apa, seperti itu ya. Oke, sahabat Gondes tentang hati dan jiwa, ini kejelasan dan kepastian yang akan segera kamu tahu ya. Ini jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Kalau kalian ada di ranah ini, kan biasa terlihat ya, kamu merasakan ini energi kamu. Silakan yang ingin personal reading, ingin konsultasi atau ingin kucing ya, di situ nomor Gondes ada di setiap video Gondes dan ada juga di deskripsinya ya. Silakan hubungin Gondes ya. Oke. Ada kesalahan, ada milik Gondes tarot tentang hati dan jiwa, ada kurang terpilih sama sempurna Sang Pemilik alam semesta. Tetap optimis menjalani hidup, karena hidup adalah kenyataan, karena hidup adalah pilihan, karena hidup adalah perjalanan ya. Oke. Tetap semangat, tetap optimis. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.